Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nada Dila dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Salam kenal semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa tujuan utama Jepang ini datang ke Indonesia? Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai awal kedatangan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, pada saat itu Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Penyerangan ini diakibatkan karena Amerika Serikat ini membekukan atau mengembargo pasokan minyak, yang menyebabkan Jepang kehilangan atau kehabisan pasokan minyak bumi, yang dimana Jepang ini industri-industrinya ini menggunakan minyak bumi, yang pada akhirnya Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Pada pemerintah Shogun menerapkan politik sakoku atau isolasi, yang dimana untuk menutup diri dari dunia luar atau dunia barat. Nah, yang kemudian datanglah Komodo Mateo Ceperi, yang dimana berhasil memaksa Jepang untuk menandatangani sebuah perjanjian Kanagawa. Perjanjian Kanagawa membuka pelabuhan untuk kapal asing. Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen. Jepang mendarat dan memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, yang dimana pada saat itu mendarat di wilayah Tanah Tarakan, Kalimantan Timur, yang dimana pada saat itu juga Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Setelah 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah Batavia yang menjadi kekuasaan Jepang. Setelah Jepang menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, dan pada saat itu juga Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Yang kemudian pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang menguasai Indonesia yang menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Kedatangan Jepang pada saat itu disambut baik oleh tokoh nasional, yang dimana karena adanya rasa optimisme bahwa kedatangan Jepang tersebut akan membawa kemerdekaan untuk Indonesia itu sendiri. Nah, pendudukan Jepang pada saat itu juga membawa dampak-dampak yang sangat luas bagi Indonesia itu sendiri, yaitu dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang sosial. Bidang politik. Jepang membubarkan semua kemasyarakatan seperti organisasi sosial, politik, agama, dan digantikannya dengan organisasi bentukan Jepang. Bangsa Indonesia boleh aktif berpolitik melalui organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pemerintahan Jepang seperti Gerakan 3A, Putra, dan Jawa Hokokai. Bidang ekonomi. Terjadinya krisis pangan yang terganggu oleh lahan pertanian yang terbengkalai karena difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Akibatnya, bangsa Indonesia mengkonsumsi bahan makanan yang tidak layak dan juga pakaian terbuat dari karung goni, daun-daunan, dan munculnya berbagai penyakit. Bidang budaya. Menerapkan sikap disiplin Jepang yang tinggi sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan punggung ke arah matahari. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunkei Shidoso yang menjadi wadah bangsa Indonesia sebagai perkembangan bangsa Indonesia. Bidang sosial. Perekonomian habis digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah dan tanah pertanian kehilangan tenaga potensial. Para pelajar diberikan slogan Hakko Ichiu, yaitu slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang berjanji akan menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Namun, perlakuan Jepang yang kejam ini menimbulkan perlawanan tokoh-tokoh nasional dan juga masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Bentuk perlawanan tersebut terdapat 3 cara. Yang pertama, cara kooperatif. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, perlawanan bersenjata.
Perjuangan kooperatif dilakukan oleh tokoh nasional yang duduk di lembaga penting bentukan Jepang. Gerakan bawah tanah, kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, kelompok pemuda. Perlawanan bersenjata, perlawanan rakyat desa Sukamanah, perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan peta di Blitar. Menjelang akhir tahun 1944, di mana posisi Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu yang menyebabkan Jepang ini kembali mengulang janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi mengumumkan bahwa dibentuknya BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang pertama. Hasil utama sidang ini ialah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 yang disebut dengan Panitia 9. Tugasnya menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Sekembalinya Soekarno, Hatta, dan Rajiman diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah. Setelah jatuhnya bom atom, dipelopori oleh tokoh pemuda pergerakan nasional Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini itu ada dua pengaruh. Yang pertama dalam bidang sosial budaya dan yang kedua bidang militer. Bidang sosial budaya. Struktur masyarakat pada masa Jepang, struktur terkecil dibagi lagi menjadi unit yang lebih kecil lagi. Bahasa. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi. Kesenian. Mendirikan pusat kebudayaan untuk mewadahi budayawan. Pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal.